Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Mengupas. Di video kali ini, kita akan mengupas alur cerita dari film X-Men, yang dirilis pada tahun 2009. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut videonya, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian, untuk klik tombol like dan subscribe, agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Film dimulai dengan menunjukkan 8 kandidat yang berasal dari beberapa kalangan yang berbeda akan mengikuti sebuah tes. Tes itu dilakukan untuk masuk ke sebuah perusahaan besar yang misterius. Setelah melewati berbagai seleksi yang sangat ketat, 8 kandidat ini akan menghadapi tahap akhir seleksi, yaitu sebuah ujian. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan, yang mana di dalam ruangan itu sudah tersedia kursi dan meja beserta kertas dan pulpen di atasnya. Setelah itu, pengawas ujian pun masuk dan menjelaskan, kalau ujian terdiri dari 1 pertanyaan, dan akan berlangsung selama 80 menit. Tapi, di sini ada 3 aturan yang harus dipatuhi oleh mereka. Aturan pertama, mereka tidak boleh berkomunikasi dengan pengawas ujian, maupun dengan penjaga pintu. Kedua, mereka tidak boleh merusak kertas ujian. Ketiga, mereka tidak boleh meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Jika ada yang ketahuan melanggar aturan tersebut, maka mereka akan didiskualifikasi. Sebelum memulai ujian, pengawas ujian bertanya, apakah ada pertanyaan? Mendengar itu, kandidat-kandidat lain tidak menjawab, yang berarti, di sini mereka sudah paham. Setelah bertanya, pengawas pun pergi, dan ujian pun dimulai. Semua kandidat dibuat bingung saat melihat kertas masing-masing, karena di atas kertas hanya bertuliskan nomor masing-masing kandidat. Bahkan tak ada satupun pertanyaan yang tertulis di sana. Mereka bingung, karena disuruh menjawab 1 pertanyaan, tapi tidak diberi pertanyaannya. Setelah sekian lama, karena merasa tertekan, salah satu kandidat yang berasal dari Cina, mulai menulis sesuatu di kertas tersebut. Tak lama setelah menulis, dia dikeluarkan dari ruangan, karena dianggap merusak kertas. Beberapa saat setelahnya, kandidat yang lainnya mengetahui, kalau mereka boleh berkomunikasi satu sama lain. Setelah mengetahui hal tersebut, 6 kandidat lainnya mulai bekerja sama untuk mencari pertanyaan itu. Kandidat yang dijuluki White, menjuluki kandidat lainnya sesuai penampilan fisik, dan warna rambut mereka. Yaitu, di sini ada dark, brown, blonde, black, dan brunette. Sementara yang lain bekerja sama dan berdiskusi, 1 orang kandidat hanya diam, dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Kandidat ini, dijuluki sebagai Dev, si tuli. Di sini, White terlihat menjadi pemimpin para kandidat. Mereka kemudian mencoba melakukan berbagai cara dan eksperimen, untuk menemukan pertanyaan itu. Pertama, mereka mencoba menerawang kertas ujian dengan lampu utama yang ada di ruangan itu. Tapi sayang, mereka tak menemukan apapun. Kedua, mereka memecahkan lampu utama, agar lampu darurat, yang mereka anggap memiliki sinar infrared, bisa menyala. Mereka kemudian menerawang kertas ujian tersebut ke lampu darurat itu. Tapi mereka masih juga belum menemukan apapun. Sambil memikirkan rencana selanjutnya, White menghampiri Dev, yang tengah meletakkan pecahan lampu di atas kertas ujian. Di sini, Dev berbicara dalam bahasa Prancis, yang berarti, untuk melihat semuanya dengan jelas. Merasa kalau si Dev aneh, White pun segera pergi meninggalkannya. Pada eksperimen ketiga, White menyuruh Brunette, untuk membakar kertas milik peserta yang telah didiskualifikasi. Hal ini bertujuan, agar air pemadam api, dapat keluar, dan mereka bisa mengecek, apakah air dari pemadam api tersebut, dapat memunculkan soal ujian. Tapi sayangnya, mereka masih belum menemukan apapun. Ternyata, si White ini, menukar kertas milik kandidat yang telah didiskualifikasi, dengan kertas milik si Brunette. Sehingga terpaksa, si Brunette, harus didiskualifikasi. Kandidat yang tersisa pun, mengetahui, kalau ruangan itu menggunakan sensor suara. Jadi, jika ada yang ingin mematikan atau menyalakan lampu, mereka tinggal mengeluarkan suara. White kemudian menghampiri Dev, dan menyuruh Dev untuk merobek kertas ujiannya.
Hal itu membuat Dave menjadi orang berikutnya yang harus didiskualifikasi. Hal itu dilakukan White agar kandidat semakin sedikit dan peluangnya untuk diterima semakin besar. Semua kandidat langsung tak menyukai White dan mengatakan kalau mereka tak akan membantunya mencari pertanyaan. White lalu berkata kalau merekalah yang membutuhkan bantuannya, karena White bilang kalau dia sudah menemukan pertanyaan itu. White yang egois itu pun beradu argumen dengan kandidat lain, sampai pada akhirnya, si Black memukul White hingga pingsan, dan mengikatnya di kursi. Di sini diketahui, kalau White memiliki penyakit serius, dan membutuhkan obatnya, yang direbut oleh salah satu kandidat. Karena tingkahnya yang egois, sebagian kandidat memutuskan, untuk membiarkan si White. Setelah itu, terjadi lagi adu argumen antar kandidat. Brown menuduh Dark, kalau dia adalah bagian dalamnya perusahaan. Brown kemudian mengikat Dark di kursi, lalu menginterogasinya. Hal ini dilakukan Brown, karena dia sadar, kalau Dark memiliki banyak pengetahuan tentang perusahaan. Mengetahui kalau si Dark tidak tahu apa-apa, Brown mengaku salah, dan melepaskannya. Tidak lama kemudian, si White kejang-kejang. Melihat hal itu, Dark segera melaporkannya pada pengawas ujian. Tapi, itu malah menyebabkan si Dark didiskualifikasi, karena telah melanggar aturan. Di sini, si Black mengetahui, kalau si Brown lah, yang telah mengambil obat milik White. Black mencoba mengambil obat tersebut, tetapi, Brown memukul tangan Black, yang membuat obatnya terlempar, ke semacam selokan besi. Dengan usaha yang cukup sulit, Brown akhirnya bisa mengambil obat tersebut, kemudian memberikannya pada White, sehingga si White kembali sadar. Blonde kemudian melepaskan si White, tapi, si White ini mulai bertingkah lagi. Kemudian, White beradu argumen dengan si Black, dan mengatakan, kalau perusahaan hanya akan menerima satu pekerja. Jadi, si White ini, berniat menyingkirkan kandidat-kandidat lainnya. Di sini, White melihat pistol milik penjaga. Tapi, karena Black sudah mengetahui niat jahat si White, dia pun mengambil pistol penjaga terlebih dahulu, lalu menodongkannya ke arah White. White kemudian berhasil merebut pistol tersebut, dan memaksa semua kandidat pergi dari ruangan satu persatu. Brown merupakan kandidat pertama, yang dipaksa oleh White, untuk keluar dari ruangan. Dengan terpaksa, Brown menurutinya dan ia pun didiskualifikasi. Selanjutnya, White memaksa Blonde untuk pergi. Saat berjalan keluar, Blonde langsung mematikan lampu ruangan. Saat itu si White langsung tembak-tembak asal. Saat lampu menyala, ternyata Black sudah terkapar terkena tembakan dari White. Blonde pun bersembunyi di lorong, dengan satu kaki masih berada di ruangan, jadi ia belum didiskualifikasi. Sebelum White bisa membunuh Blonde, timer menunjukkan waktu 0.0, yang berarti waktu ujian telah selesai. White kemudian marah-marah pada pengawas ujian yang ada di dalam ruangan di balik kaca. Karena hal itu, White harus didiskualifikasi, karena sebelumnya Dave telah mengubah waktu di timer, menjadi beberapa menit lebih cepat dari waktu asli. Itu berarti, White telah melanggar aturan yang pertama. Blonde kemudian melihat kacamata Dave yang tertinggal, dan di sini ia mengingat perkataan Dave, saat menaruh pecahan lampu di atas kertas ujian. Yaitu, untuk melihat semuanya dengan jelas. Si Blonde pun, mengambil kacamata dan pecahan lampu itu, lalu menggunakannya, untuk menerawang kertas ujian. Saat menerawang, Blonde menemukan kata question 1 atau pertanyaan 1, pada kertas ujian. Setelah sekian lama berpikir, Blonde pun sadar, kalau pertanyaan 1, mengacu pada satu-satunya pertanyaan, yang ditanyakan pengawas ujian di awal. Soal 1 yang dimaksud yaitu, apa ada pertanyaan? Saat itu, Dave langsung masuk ke dalam ruangan. Blonde pun menghampirinya dan menjawab soal satu-satunya yang ada pada kertas itu dengan kata, tidak. Setelah itu, pengawas ujian juga ikut masuk ke dalam ruangan. Di sini, pengawas ujian menjelaskan, kalau Dave adalah CEO dari perusahaan tersebut, dan merupakan penemu obat yang bisa meregenerasi sel, dan menyembuhkan penyakit apapun. Peluru yang mengenai si Black, juga terkandung obat ini, sehingga, ia pun juga kembali terbangun. Pada akhirnya, Blonde kemudian dinyatakan lolos ujian, dan diterima di perusahaan tersebut, dan film pun selesai. Sekilas,
Kita telah mengupas alur cerita dari film X-Men yang dirilis pada tahun 2009. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum video ini selesai, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Terima kasih.